is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Saya percaya kita ada di tempat ini juga karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan satu hal yang kita perlu pahami bahwa hari-hari ini Tuhan boleh bawa kita semua untuk boleh semakin mengerti kehendaknya, kita boleh semakin mengerti isi hatinya saudara. Sebab itu kita bersyukur melalui Good TV, tempat ini kita bukan hanya sekedar bekerja, tetapi Tuhan bawa kita semua menjadi profesional-profesional kerajaan Allah. Amin. Kita ada di sini bukan satu kebetulan, kita ada di sini bukan semata-mata hanya bekerja untuk bekerja dan bekerja. Tetapi ada satu visi, misi kerajaan Allah yang Tuhan taruhkan dalam setiap hati kita. Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Kalau di pagi hari yang indah ini Tuhan boleh persatukan kami dalam satu persekutuan yang indah dalam hadirat-Mu bersama Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan pengharapan kami Bapa. Engkau juga tahu segala kerinduan hati kami saat ini. Engkau juga tahu Tuhan segala kebutuhan keperluan setiap kami. Engkau juga tahu Tuhan segala kelemahan, kekurangan, ketidakperkenanan kami selama ini. Sebab itu kami datang merendahkan diri di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami mohon perkenanan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Ajarkan kami jalan-jalan kehidupan. Buat kami semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan. Buat kami semakin dalam mengenal Engkau. Semakin dalam mengasihi Tuhan. Dan bahwa kami juga semakin melekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan menjadi pusat dalam fellowship kami pagi hari ini. Tuhan yang beracara sepenuhnya. Tuhan yang berbicara sepenuhnya kepada setiap hati kami. Di dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan siap katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat keberadaan kita semua, yang tadi saya katakan bahwa kita ada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Amin. Kita percaya saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang diutus Tuhan ke dunia ini bukan hanya sekedar untuk hidup, sekedar hidup. Tetapi kita ada satu panggilan Tuhan yang Tuhan taruhkan kepada kita. Dan bukan satu kebetulan saudara juga bisa dipersatukan dalam satu wadah, ya khususnya di Good TV ini saudara. Karena kita tahu bahwa Good TV ini salah satu media yang Tuhan pakai untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang berbahagia, saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengemban visi menjalankan misi kerajaan Allah itu. Saya menyebut bahwa dimanapun juga kita ditempatkan Tuhan saudara, kita harus bersadar dan percaya kita adalah kingdom professionals. Amin. Kita adalah profesionalnya kerajaan Allah. Kita bekerja bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah. Kita bukan bekerja untuk hanya sekedar menghabiskan waktu. Kita juga bekerja bukan hanya sekedar untuk mengejar karir. Tetapi ada satu visi, ada satu misi yang Tuhan taruhkan dalam setiap kita. Di mana kita harus menghadirkan kerajaan Allah. Kalau kita lihat Roma 14 ayat 17, sana dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, saudara. Tapi kerajaan Allah adalah, boleh kita buka ya, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau saudara dan saya adalah profesional kerajaan Allah, maka sejatinya keberadaan kita dimanapun juga Tuhan bawa, kemanapun Tuhan tempatkan kita, kepada kemanapun Tuhan utus kita, harusnya kita selalu bisa membawa kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Yang setuju katakan amin. Apa artinya? Bahwa kebenaran itu harus terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pekerjaan kita bukan hanya sekedar dalam ibadah kita hari Minggu. Di gereja kelihatannya kita benar gitu ya, kelihatannya kita saleh. Tapi dalam keseharian kita,
Justru kita harus menyatakan kebenaran itu hidup di dalam kita dan kita di dalam kebenaran. Yang kedua, kita dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bicara soal damai sejahtera. Artinya apa? Saudara dan saya sebagai profesional kerajaan Allah, itu kita dituntut untuk membawa damai sejahtera. Damai sejahtera itu artinya apa? Damai di bumi, damai di surga. Damai hubungan kita dengan Tuhan, damai hubungan kita dengan sesama kita, saudara. Dengan atasan kita, dengan sejawat kita, dengan bawahan kita, dengan customer kita, dan setiap orang yang kita temui, mereka bisa merasakan adanya damai. Bukan malah membawa perpecahan, saudara. Bukan malah membawa ketakutan. Bukan malah membawa satu kerusuhan. Ya, tapi kita membawa damai. Jadi dimanapun juga kita harus menjadi pembawa damai. Nah, ketika kita hidup membawa damai, maka dengan demikian otomatis sejahtera Allah akan dilimpahkan kepada kita. Amin. Sejahtera Allah itu artinya apa? Berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi akan dilimpahkan Tuhan mengikuti kita. Supaya keberadaan kita bisa menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, berkat bagi banyak orang di sekitar kita, saudara. Dan otomatis kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, maka kita akan selalu diberikan Tuhan sukacita. Amin. Mau susah, mau senang, ya namanya orang hidup kan gak pernah lepas dari penderitaan, masalah, tantangan, saudara. Tapi kita tetap akan happy, kita akan tetap sukacita, kita akan tetap menikmati kasih Tuhan dalam perkara itu, saudara. Amin. Nah, saya percaya kalau kita bisa menghidupi kerajaan Allah dalam hidup kita, dan kerajaan Allah itu kita hadirkan di tengah-tengah kita, maka dunia ini akan damai sejahtera. Dan kita benar-benar bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara, jangan lupa bahwa tadi saya katakan kita adalah profesional kerajaan Allah. Maka cara kita bekerja, cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita hidup, cara kita menyikapi persoalan-persoalan, cara kita menyikapi situasi dan kondisi pun kita harus bijaksana. Kenapa? Karena ingat label kita, Tuhan taruhkan image kita bahwa kita adalah profesional kerajaan Allah. Jadi dimanapun juga kita harus menghadirkan kerajaan Allah. Makanya sebelum kita ngomong, sebelum kita bersikap, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus sadar dulu, saudara. Kalau aku berbicara begini, kalau aku melakukan seperti ini, kira-kira orang di sekitar kita melihat kerajaan Allah nggak dalam hidupku? Amin. Jadi jangan kita hanya sekedar melakukan apa yang menurut kita baik, tapi yang baik menurut kita belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Dan belum tentu itu sejalan dengan visinya kerajaan Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat keadaan zaman hari-hari ini, kita menyaksikan berbagai macam fenomena. Ya, mulai dari kita lihat cuaca ekstrim yang terjadi di belahan bumi utara dan yang paling selatan. Orang-orang di Kanada, di Amerika pada kedinginan, saudara. Tapi orang-orang di Australia pada kepanasan. Ya, bahkan dikatakan oleh lembaga meteorologi dunia bahwa dalam 1 dekade terakhir ini akan terjadi satu pemanasan global yang luar biasa. Daratan es di kutub utara dan selatan itu akan mencair lebih luas dan lebih cepat dari yang diperkirakan. Jadi ini sedang terjadi sekarang ini, saudara. Bahkan kenaikan permukaan air laut juga diperkirakan akan terjadi lebih cepat dan akan sangat sulit untuk diprediksi. Itu lembaga meteorologi dunia, saudara. Kalau BNPB katakan, di tahun 2020 ini khususnya, ini akan terjadi bencana gempa bumi yang besar dan mungkin akan diikuti oleh tsunami. Nah, saya mau ingatkan, saudara, gempa bumi dan tsunami itu tidak bisa diprediksi secara akurat kapan akan terjadi dan seberapa besarnya. Kalau sudah kejadian baru kita bisa tahu, saudara. Seismograf itu kan mencatat setelah terjadinya gempa atau tsunami itu, saudara. Nah, belum lagi kalau kita lihat sekarang ini keadaan zaman juga diramaikan oleh pemberitaan yang baru-baru ini sedang heboh, saudara. Yaitu mengenai apa? Virus corona. Saudara, virus corona yang berasal dari Wuhan, China, itu
sekarang ini diduga telah menyebar ke 13 negara. Nah, kalau saudara perhatikan, virus ini memang sepertinya seperti yang sudah-sudah disebut dengan virus SARS, MERS, dan sebagainya. Tapi kalau saudara lihat, kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan, virus corona inilah salah satu jenis yang disebut dengan penyakit sampar dalam Alkitab, saudara. Itu penyakit sampar sebetulnya. Penyakit yang disebabkan virus dan mematikan dan belum ada obatnya, saudara. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat sekarang ini, fenomena yang terjadi apa, saudara? Yaitu keadaan ekonomi global. Ya, keadaan ekonomi global ini terjadi semakin menunjukkan situasi yang tidak membaik, saudara. Kenapa? Karena terjadinya goncangan-goncangan ketegangan perdagangan antara Amerika, Cina, dan Uni Eropa khususnya. Dan ini akan berdampak kepada resesi ekonomi global di tahun 2020 ke sana, saudara. Bahkan diprediksi bahwa ini akan meningkatkan tingkat pemutusan hubungan kerja. Makanya jangan heran kalau nanti ke depan ini kita kan banyak dengar berita-berita di sana sini terjadi PHK, dirumahkan atau mungkin di downgrade, saudara. Ya. Atau dan juga ini akan menimbulkan dampak kemerosotan di berbagai sektor kehidupan dan pastinya akan berpengaruh terhadap keadaan perekonomian dan bisnis di Indonesia juga. Dan ini harus kita antisipasi, saudara. Jangan kita masa bodoh karena kita pikir itu kan di sana, di sini kan aman-aman saja. Kalau kita ada selalu dalam zona nyaman, kadang-kadang kita nggak aware, saudara. Kadang-kadang kita nggak peduli dengan situasi dan kondisi seperti ini. Tahu-tahu itu ada di depan kita nanti. Makanya di sini diingatkan, ya. Nah, belum lagi satu lagi, saudara, fenomena yang unik yang terjadi hari-hari ini. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Kalau dari berita-berita televisi, media dan sebagainya gitu ya. Ini satu fenomena yang sebetulnya fenomena ini bukan satu kejadian biasa. Mungkin bagi orang yang tidak mengerti ini itu kan biasa, itu kan hanya tanda-tanda orang stres gitu ya. Tapi sesungguhnya bukan, saudara. Ya. Yaitu fenomena apa? Munculnya keraton-keraton, kerajaan-kerajaan di Indonesia, saudara. Seperti Keraton Agung Sejagat, ya, kemudian Sunda Empire, dan yang baru tadi malam di berita, saudara, itu muncul apa? King of the Kings. Wow, saudara, mereka mengklaim dirinya, ya. Ada yang mengatakan inilah aku seperti Isa Masih, saudara, yang datang nanti pada akhir zaman. Itu King of the Kings itu bukan main-main, dia akan merasa diri sebagai penguasa dunia. Bukankah itu namanya antikris sebetulnya, saudara? Ya, tetapi belum antikris yang sesungguhnya, saudara. Ya, ini baru hanya peringatan aja bahwa sekarang ini kita lagi ada dalam situasi seperti itu. Nah, saudara kalau perhatikan fenomena-fenomena yang terjadi tadi itu memang sepertinya alami, sepertinya biasa, ya. Tetapi kalau saudara dan saya di dalam Tuhan, harusnya kita mengerti bahwa itu sebetulnya terjadi bukan kebetulan. Itu adalah sebetulnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan sedang mengingatkan kita. Tuhan sedang menyadarkan kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita mengerti dari situasi zaman seperti ini, saudara? Yang pertama, bahwa fenomena itu menunjukkan bahwa kita ini benar-benar adalah waktu yang terakhir, firman Tuhan katakan. Keadaan dunia di hari-hari yang sedang berakhir ini sedang ada dalam masa yang sukar. Kalau saudara mau lihat kondisi zaman sebetulnya yang sekarang sedang terjadi itu ada tertulis dalam Matius 24, 2 Timotius 3, 1 Yohanes 2, saudara. Nah, karena itu Tuhan mau supaya kita sadar bahwa kita ini ada di waktu-waktu yang terakhir, saudara. Efesus 5 katakan ayat 15, yuk kita buka firman Tuhan. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, memasuki kita sekarang ini ada di awal permulaan dekade baru. Yang saya sebut itu adalah dekade penentuan ilahi, penggenapan janji Tuhan. Segala yang difirmankan Tuhan, ya dan amin, itu harus terjadi dan segera digenapi, saudara. Artinya kita sekarang ini dalam satu situasi kondisi zaman yang memang kita harus sungguh-sungguh meresponinya. Firman Tuhan mengingatkan bahwa dalam dekade baru ini, saudara, ini kita akan masuk ke dalam masa sukar. Hari-hari akan bertambah berat, tambah jahat, saudara. Coba aja kita lihat sekarang ini. Kita akan semakin sukar jadi orang benar. Kenapa? Karena semakin kita komit untuk menjadi orang benarnya Tuhan, kita harus semakin siap untuk menghadapi tekanan, tantangan, intimidasi, bahkan panah-panah api si jahat. Kita harus selalu siap, saudara. Semakin sukar untuk kita bisa hidup kudus. Kenapa? Karena dunia begitu kuat untuk menggoda kita. Dunia berusaha untuk menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara. Belum lagi kesukaran-kesukaran lainnya. Jadi dunia ini kita akan lihat sekarang ini hari-hari akan semakin sukar. Bahkan firman Tuhan katakan semakin jahat. 2 Timotius 3. Nah saudara, kalau kita sadar keadaan zaman seperti itu, maka hendaklah firman Tuhan tadi ingatkan apa? Sisa waktu yang ada. Kenapa Tuhan katakan sisa waktu yang ada? Pergunakan sisa waktu yang ada. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan garis akhir hidup kita selesai di dunia. Jangan bilang, kita kan masih muda, kita kan masih sehat. Saudara sekarang di luar sana banyak anak-anak muda usia 20-30 tahun bahkan sampai 40 tahun. Itu tiba-tiba meninggal mendadak, saudara. Tanpa diketahui penyebabnya apa. Kita nggak bisa ngomong. Makanya diingatkan, kita mau pergi tidur aja, saudara. Waktu tidur kita tidak sadar apa yang akan terjadi. Toh. Bangun tidur kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya kita siap tidak siap, kita harus siap menghadapi hari itu. Garis akhir hidup setiap kita tuh ada 2 macam. Yaitu meninggal. Yang kedua, itu kedatangan Tuhan mengangkat kita. Supaya kita diluputkan dari cawan murka Allah. Nah, 2 momen ini saudara, kalau nggak meninggal, itu kita akan menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk mengangkat kita. Hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu. Nggak ada yang tahu, saudara. Makanya Tuhan ingatkan kepada kita. Siap tidak siap kita harus siap. Pergunakan sisa waktu yang ada dengan hidup bijaksana. Bijaksanalah. Artinya hidup bijaksana itu artinya kita hidup menurut kehendak Bapa. Nah, kita harus mengerti kehendak Bapa di setiap zaman di dalam Alkitab itu beda-beda, saudara. Nah, kita harus mengerti kehendak Bapa di zaman now itu apa. Kita nggak bisa hidup hanya sekedar hidup, kita hanya percaya sekedar percaya, kita Kristen hanya sekedar Kristen, tapi kita tidak pernah mengerti apa sebetulnya kehendak Bapa di zaman ini. Nah, lalu yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada kita dalam Efesus 5 tadi, kalau kita melihat situasi seperti itu, maka kita tidak ada jalan lain, tidak ada yang lebih penting selain kita harus hidup penuh Roh Kudus, saudara. Amin. Ketika kita hidup penuh Roh Kudus, maka otomatis kita akan dipimpin Roh Kudus. Sayangnya banyak orang Kristen udah dipenuhi firman, diurapi Roh Kudus, tetapi dia belum penuh Roh Kudus dan belum dipimpin Roh Kudus, saudara. Itulah menyebabkan kenapa akhirnya banyak orang Kristen tersandung. Ya. Nah, yang kedua, saudara, yang Tuhan mau supaya kita mengerti dari fenomena yang terjadi tadi, bahwa memang wajar kalau hari-hari ini ada banyak orang yang merasa khawatir, bimbang, cemas, takut, ya, dan tidak sedikit yang mulai bingung sekarang ini. Bagaimana harus menyikapi situasi dan kondisi zaman. Ya, mau keluar negeri juga mikir-mikir dulu, saudara. Mau ketemu orang China pun mikir-mikir dulu gitu ya. Ini sebetulnya kekhawatiran, kecemasan yang sebetulnya berlebih, saudara. Kenapa? Ya, kalau kita menyadari jati diri kita sebagai anak-anak Allah,
Saya selalu ingatkan saudara, orang percaya itu belum tentu orang Kristen. Orang Kristen itu belum tentu anak Allah. Tapi otomatis kalau dia anak Allah, dia adalah orang percaya, orang Kristen yang benar. Amin. Nah, tinggal sekarang periksa diri kita. Selama ini kita hidup menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita sadar nggak siapa sih jati diri kita itu? Identitas kita itu siapa? Kalau kita sadar identitas kita adalah anak Allah, maka kita percaya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan, ya 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kita anak-anak Allah yang hidup di dalam kasih dan kasih bukan sekedar kasih tetapi kasih Kristus, kasih yang sempurna, kasih Bapa, maka sejatinya tidak ada lagi ketakutan. Apapun juga, dalam kondisi apapun juga kita tetap tidak akan ketakutan saudara. Amin. Kenapa? Karena kita percaya Bapa kita jauh lebih kuasa, Bapa kita maha pengasih, maha kuasa, maha tahu. Dia akan selalu melindungi, menyertai kita, dia akan selalu meluputkan kita, anak-anaknya. Gak usah kita teriak-teriak minta tolong, ngemis-ngemis sama Tuhan dalam doa dan sebagainya saudara. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu dari kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita hadapi saudara. Dan Tuhan juga tahu yang terbaik untuk kita. Nah kalau kita anak Allah, jati dirinya, maka harusnya situasi dan kondisi dunia bagaimanapun juga tidak membuat kita ketakutan. Kita tidak akan takut kepada apapun dan tidak akan takut kepada siapapun. Kecuali kita takut hanya sama Tuhan. Nah apa artinya takut akan Tuhan di sini? Takut akan Tuhan itu bicara mengenai sikap hati kita sebagai orang, sebagai anak-anak Allah. Sikap hati yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, mentaati Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Nah itu namanya hati takut akan Tuhan. Kabar baiknya saudara, kalau kita punya takut akan Tuhan, maka Amsal 14 ayat 26 katakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya tuh. Jadi kalau kita punya hati takut akan Tuhan sebagai anak Allah, maka kita akan dibuat Tuhan selalu tenang, tenteram. Nggak ada ketakutan, nggak ada kegelisahan, nggak ada kepanikan. Ya, nggak perlu bagaimana saudara. Kita hanya selalu tetap ada dalam takut akan Tuhan. Lalu ayat 27 katakan, Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Tuh. Sekalipun Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, pergumulan, bahkan sakit penyakit. Tapi Tuhan akan luputkan kita dari jerat maut, saudara. Itu orang yang takut akan Tuhan. Makanya saya sendiri mengalami itu. Bukan saya merasa diri udah benar, saudara. Saya tidak lebih baik dari saudara. Dan saya juga tidak bermaksud untuk mengatakan siapa saya. Tetapi saya mengalami sendiri kejadian ini. Firman ini, saudara. Ketika Tuhan izinkan tiba-tiba 4 tahun yang lalu saya meninggal, mendadak saudara, nggak ada tanda-tanda saya sakit jantung atau darah tinggi atau diabetes atau ada kelainan, nggak ada saudara. Semuanya sehat walafiat. Bahkan malam sebelumnya saya habis KKR. Nah tetapi hari Selasa itu saudara, Tuhan izinkan pagi-pagi saya tiba-tiba dibawa karena saya tiba-tiba merasa badan lemes gitu ya, keringat dingin. Lalu dibawalah sama istri saya ke dokter. Lalu masuk ke UGD saudara. Di UGD baru dibaringkan begitu saudara. Udah langsung gak ada. Secara medis sudah dinyatakan meninggal. Tapi di situ firman Tuhan katakan, kalau kita benar-benar orang yang takut akan Tuhan, kita benar-benar orang benar, kita dalam jati diri sebagai anak Allah, sekalipun dokter bilang secara medis sudah tidak mungkin, dan sudah flat semuanya, udah nol semuanya. Tapi tetap Tuhan katakan apa? Akan terhindar dari jerat maut. Buktinya saya masih bisa ketemu saudara pagi hari ini di sini. Itu bukti saudara, pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Nah bahkan di dalam
Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuh, itu kan jauh daripada kita hidup sekedar diberkati secara materi, saudara. Amin. Nah, sekarang apa yang Tuhan mau untuk kita mengerti, saudara? Keadaan zaman sekarang ini. Yang ketiga, saudara, ya. Yang ketiga, Tuhan mau supaya melalui fenomena alam yang terjadi saat ini, entah itu melalui fenomena penyakit sampar, ya perang ekonomi global, kemudian juga munculnya nabi-nabi palsu dan sebagainya. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar bahwa hari-hari ini tuh iblis dengan geramnya yang dahsyat, dia berusaha untuk menebarkan roh ketakutan, roh kekhawatiran kepada semua umat manusia. Kenapa? Karena iblis paham, saudara. Kalau kita dalam ketakutan dan kita dalam kecemasan, kekhawatiran seperti itu, maka kita tidak bisa lagi sepenuhnya percaya kepada janji pertolongan, perlindungan Tuhan. Itu strateginya iblis, saudara. Sehingga iman kita mau tidak mau disadari atau tidak disadari akan terpengaruh dan kita akan tidak fokus lagi kepada Tuhan. Tapi kita fokusnya kepada penyakit, fokusnya kepada gempa, fokusnya kepada ketakutan-ketakutan yang sebetulnya itu tidak perlu kita takutkan semua itu, saudara. Karena itu kita harus menyadari bahwa hari-hari ini yang kita hadapi itu peperangan bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, seperti Efesus 6 ayat 12 katakan. Nah, roh-roh jahat itu yang membuat kita merasa khawatir, bimbang, dan takut, itu yang harus kita perangi sekarang ini. Apalagi kita sadar bahwa sekarang ini kita dalam masa percepatan ilahi, saudara. Iblis dengan geramnya yang dahsyat, Wahyu 12 katakan, ia berusaha juga dengan melakukan suatu percepatan dalam kegerakan iblis. Untuk apa? Mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Supaya iman kita tidak lagi fokus sama Tuhan. Kasih kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Pengharapan kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Nah, karena itu, saudara, jangan terkecoh. Jangan kita terjebak oleh siasat-siasat iblis yang berusaha untuk meruntuhkan iman saudara. Tuhan mau supaya kita sadar betul ya bahwa kita sekarang ini harus ekstra hati-hati, waspada, dan berjaga-jaga. Karena iblis selalu mencari celah untuk bisa mencobai kita. Ingat pengalaman Tuhan Yesus sendiri saja sebagai anak Allah, saudara. Dia pernah dicobai sama iblis. Dibawa naik ke atas bubungan bait Allah. Ya, dalam Lukas 4 ayat 9 sampai 12 dikatakan begini. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, saudara perhatikan ayat ini. Kenapa ini saya sampaikan kepada saudara? Karena iblis hari ini juga melakukan modus seperti itu. Dia mencobai anak-anak Tuhan. Bukankah menghadapi situasi dan kondisi zaman seperti ini, sekarang ini di sosmed banyak bertebaran, saudara. Perkatakan Mazmur 91. Itu kan ayat proteksi. Itu ayat emas. Perkatakan Yesaya 41 ayat 10. Itu kan ayat perlindungan untuk kita semua. Katakan Mazmur 34. Perkatakan. Saudara, saya mau ingatkan. Kita jangan dikecoh sama iblis. Ini tidak beda dengan saat Yesus dicobai. Ya. Cuma bahasanya beda untuk anak-anak, untuk sekarang saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Dengan kata lain, iblis sedang mencobai kita sebetulnya. Bukankah kamu percaya Mazmur 91? Bukankah kamu sudah perkatakan Mazmur 34, Yesaya 41 dan sebagainya? Udah, gak usah takut. Kamu pasti selamat, kamu pasti dilindungi. Perkatakan aja terus, perkatakan. Baca tiap malam, hafalin.
Saudara saya mau ingatkan, ya, nanti pada akhirnya akan banyak orang Kristen yang kecewa. Kenapa? Karena saudara harus mengerti, Mazmur 91 itu bukan ayat yang berlaku secara umum untuk semua orang. Namanya juga janji perlindungan Tuhan, saudara. Janji perlindungan Tuhan itu pasti ada syarat dan kondisi. Seperti kalau saudara mengikat satu perjanjian. Kalau saudara tidak melakukan bagian saudara, maka jangan salahkan Tuhan kalau janji Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup saudara. Nah, kalau saudara perhatikan nanti, baca saudara selengkapnya Mazmur 91 ya. Saudara perhatikan di situ. Ya, tidak semua orang yang memperkatakan Mazmur 91, juga tidak semua orang yang percaya, tidak semua orang Kristen itu bisa mengalami pengenapan janji Mazmur 91. Mazmur 91 itu ditujukan pertama kepada orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin. Enggak sembarangan orang, saudara. Saya khawatir, jujur, tapi khawatirnya dalam tanda petik, saudara. Saya khawatir banyak anak-anak Tuhan sepertinya nanti akan terkecoh oleh iblis. Dia merasa aku sudah memperkatakan Mazmur 91, aku sudah berdoa, sudah bahkan ada yang sebagian mengatakan aku sudah mengklaim Mazmur 91. Tapi kenapa hidupku begini? Kenapa aku mengalami ini dan sebagainya? Akhirnya dia tawar hati, kecewa dan akhirnya mundur, saudara. Kenapa? Karena tidak mengerti bahwa janji Tuhan itu ada syarat dan ketentuan yang harus berlaku, yang harus kita penuhi. Kegagalan kita memenuhi janji bagian kita, maka itu mengakibatkan kita tidak bisa mengalami janji Tuhan. Kita fokus hari ini, kita bicara janji perlindungan. Nah, Mazmur 91 mengatakan bahwa Mazmur 91 itu hanya berlaku untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Apa artinya kita mengenal Tuhan, saudara? Bukan hanya sekedar tahu siapa Tuhan itu, tapi mengenal Tuhan sebagai Bapa kita. Kita sebagai anak kenal Bapa. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Kita harus selalu terhubung dengan Bapa kita di surga setiap hari. Kalau kita mengenal Bapa kita, berarti kita tidak cukup hanya mengandalkan ibadah hari Minggu doang. Atau persekutuan doang. Atau kita hanya sekedar baca firman Tuhan. Ataupun kita sekolah Alkitab sekalipun. Itu tidak membuat kita mengenal Tuhan, saudara. Hanya tahu secara akademik, secara logika, iya, intelektual. Tetapi mengenal Tuhan itu hanya bisa dilakukan ketika kita memberi diri kita di bawah Tuhan, berjalan bersama Tuhan setiap hari. Amin. Mengalami Tuhan, saudara. Sehingga pada saat kita mengenal Tuhan, kita mengerti hati Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sebagai pelaku profesional di Good TV ini, kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, kita akan mengerti kenapa Tuhan tempatkan aku di Good TV. Untuk apa? Untuk siapa aku bekerja di sini? Dan bagaimana aku harus bekerja? Itu namanya kita mengenal Tuhan, saudara. Kalau kita mengenal Tuhan, kita pasti mengerti kehendak Bapa. Gitu. Nah, Mazmur 91, kalau saudara juga baca, ayat yang ke-14 ya. Kita lihat ayat 14 yuk. Di sana dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Tuh, bukan hanya mengenal, tapi dia hatinya melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan itu artinya apa? Kita punya divine connection. Kita selalu terhubung secara pribadi dengan Tuhan kita. Cuma sayangnya sekarang ini, saudara, banyak orang Kristen itu seperti handphone. Casingnya Samsung, saudara. Tapi di dalamnya itu bukan original Samsung. Bukan original. Casingnya Kristen, tetapi di dalamnya bukan original Kristus. Dan itu tidak pernah connect sama Bapak di surga. Kenapa? Karena kita nggak punya hotspot wifi-nya. Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita punya sinyal kuat, saudara.
Sebelum sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan berbicara kepada kita, Tuhan akan memberikan kepekaan kepada kita. Hati-hati, nak. Jangan ke sana. Harus begini. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan guidance kita. Saudara pernah nonton Overcomer, film Overcomer? Nah, di situ kan ada satu kisah yang menarik sekali. Ketika seorang anak yang sedang berjuang memenangkan lomba maraton, ketika dia menemukan jati diri sebagai anak dari bapaknya, saudara, yang juga ternyata seorang pelari maraton nasional, dia berusaha memenangkan lomba maraton itu. Nah, pada perlombaan detik-detik terakhir, dia dipasangi satu alat di sininya, saudara. Itu alat komunikasi supaya selalu terhubung dengan bapaknya. Jadi pada saat dia menyelesaikan pertandingan itu, dia selalu ada dalam pengarahan bapaknya, tuntunan bapaknya. Bapaknya selalu memberikan instruksi kepada anak itu. Kamu harus melewati satu orang ini, kamu harus lari lebih cepat, kamu harus naik lebih kuat lagi, kamu harus terus berusaha. Tuntun sama bapaknya itu melalui alat komunikasinya. Sampai akhirnya dia juara, saudara. Menyelesaikan garis akhirnya dengan baik, finishing well. Nah, sama dengan kita sekarang. Kalau kita tidak pernah terhubung dengan Bapa kita terhubungnya cuma seminggu sekali, saudara. Kalau ada persekutuan di sini, atau mungkin hanya sampai di gereja saja. Tapi dari Senin sampai Kamis misalnya, kita blank. Kita nggak ada hubungan sama secara pribadi dengan Tuhan. Itu bahaya sekali. Amin. Makanya di sini diingatkan, Mazmur 91 itu berlaku hanya bagi orang atau anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan, yang melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin. Nah, lalu kalau saudara baca ayat yang pertama, Mazmur 91 ayat yang pertama, saudara, di sana jelas orang yang dimaksud dengan orang yang berkenan kepada Tuhan itu siapa? Orang yang, kita lihat, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan. Orang yang selalu ada dalam perjumpaan dengan Tuhan. Nah itu. Nah periksa diri kita sekarang ini. Periksa diri kita masing-masing. Apakah saudara benar-benar sekarang ini dalam hadirat Tuhan apa enggak? Apakah saudara benar-benar ada dalam satu divine connection enggak dengan Bapa di surga? Terhubung selalu. Jangan hanya terhubung hanya ketika saudara sedang ada masalah. Tapi ada masalah, tidak ada masalah, susah atau senang, sehat atau sakit, saudara selalu terhubung sama Bapa di surga. Amin. Nah, lalu Mazmur 91 ini berlaku bagi siapa? Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8 dikatakan, saudara, ya. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, saudara, untuk melindungi kita. Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Nah, makanya di sini diingatkan, Mazmur 91 itu berlaku bagi orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan memerintahkan malaikatnya melindungi kita, menjaga kita pagi, siang, dan malam, bahkan berkemah di sekitar rumah kita. Kita kan gak bisa menjaga rumah kita atau anak kita, orang tua kita, saudara. Kita juga gak bisa menjaga diri kita sendiri. Saudara pasang bodyguard bagaimanapun hebatnya, tetap aja itu si jahat berusaha untuk merusak kita. Tetapi kalau Tuhan sudah perintahkan malaikat-malaikatnya mengawal kita, malaikat-malaikatnya menyertai kita, melindungi kita, maka tidak ada kuasa jahat yang bisa bekerja, mengganggu kita, saudara. Nah, Mazmur 91 ini juga, saudara harus pahami dengan baik bahwa Mazmur 91 itu berlaku hanya untuk orang-orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Ini saudara harus pahami ini karena banyak orang sekarang ini seringkali salah kaprah. Dia pikir dengan memperkatakan Mazmur 91, dia pikir dengan menghafalkan Mazmur 91, maka dia sudah berjalan dalam perlindungan Tuhan. Hati-hati saudara. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan saudara, mumpung kita
pagi hari ini ada dalam hadiratnya, maka Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa janji perlindungan dan pertolongan Tuhan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang benar-benar hidup karena kasih karunia oleh iman. Bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang yang percaya, bukan orang yang mengaku dirinya Kristen. Ya. Kenapa? Karena Roma 8 ayat 17. Nah, kita akan tutup di sini saudara. Roma 8 ayat 17 supaya kita mengerti ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Janji Tuhan, entah itu janji perlindungan, entah itu janji pemeliharaan, penyertaan, entah itu janji promosi Tuhan, entah itu janji berkat Tuhan. Itu semua diberikan hanya kepada kita yang punya jati diri sebagai anak-anak Allah, saudara. Kalau bukan anak Allah kita nggak mungkin bisa mengalami janji Tuhan ini. Makanya berjuanglah, pergunakan sisa waktu yang ada untuk kita tidak hidup sekedar hidup. Jangan jadi orang Kristen sekedar Kristen, tapi sebetulnya kita kehilangan jati diri kita. Amin. Saya rindu supaya saudara-saudara yang ada di Good TV ini benar-benar kita bisa memahami. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Selain kita kembali kepada jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Dan kita akan mengalami janji Tuhan di situ. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara kita responi firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka hati kita masing-masing. Dan kita akan minta supaya roh Tuhan yang hidup, rohmu yang hidup, bisa memenuhi kita semua, memperlengkapi kita pagi hari ini. Karena satu-satunya penolong dalam hidup kita sekarang ini, hanya Roh Kudus. Roh yang hidup di dalam setiap hati kita. Dia akan memimpin kita, dia akan menuntun kita, dia akan membuat kita semakin mengerti firman ini. Dan rohnya yang hidup itulah pelindung kita sesungguhnya sekarang ini. Bapa dalam surga dalam nama Yesus, kami mengucap syukur terima kasih untuk kasih anugerah-Mu, untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Yang sudah mengingatkan kami akan keadaan zaman. Dan firman-Mu juga mengajarkan kami bagaimana kami harus menyikapi situasi zaman ini. Terima kasih juga firman-Mu mengingatkan kepada kami. Untuk kami senantiasa kembali kepada jati diri kami. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami sadar kami butuh roh-Mu saat ini Tuhan. Memenuhi setiap hati kami. Memperlengkapi kami. Bahkan memimpin kami dan setiap langkah kami. Terlebih lagi sebagai profesional-profesional kerajaan yang Tuhan tempatkan kami di Good TV ini Tuhan. Kami percaya ada maksud rancangan Tuhan yang begitu mulia. Yang Tuhan hendak nyatakan dalam pribadi kami lepas pribadi. Tuhan juga punya rancangan yang masa depan yang begitu indah atas setiap kami. Bahwa kami Tuhan semakin mengerti kehendak-Mu. Bahwa kami semakin mengerti Tuhan rancangan-Mu Tuhan. Dan buat kami semakin melekat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta roh-Mu yang hidup saat ini memenuhi kami Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita buka hati kita, angkat pujian ini sebagai doa kita bersama di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja saat ini, pribadi lepas pribadi. Memulihkan hati kita, memperbaharui hidup kita. Bahkan Roh Kudus yang akan membuat kita semakin sempurna di dalamnya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Mari Roh Kudus, Engkau yang memenuhi setiap hati kami saat ini Tuhan. Dengan urapan dan kuasa-Mu Tuhan yang tidak terbatas. Berikan urapan dan kuasa damai sejahtera kepada setiap kami. Berikan urapan kuasa, keberanian dan kekuatan yang baru untuk bisa menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kepenuhan Roh Kudus dan kuat kuasa-Nya saat ini. Terima damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Terima urapan dan kuasa, kemenangan yang gilang gemilang. Urapan kuasa terus. Urapan kuasa kedahsyatan. Urapan kuasa keberanian di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang sudah Engkau tuliskan, tanamkan, meteraikan dalam hati setiap hati kami. Terima kasih untuk Roh-Mu yang hidup, yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Kami percaya ketika Roh-Mu yang hidup tinggal tetap dalam hati kami. Roh-Mu yang hidup saat ini akan memimpin kami, mengubah kami menjadi manusia lain, manusia baru sepenuhnya di dalam Kristus. Dan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang Tuhan utus di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk perjumpaan pada pagi hari ini. Terima kasih juga pimpinan penyertaan pertolongan segala limpah rahmat berkat kasih karunia Tuhan nyatakan di dalam kebaktian ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menjadi pusat di dalam ibadah kami pagi hari ini. Bila Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapak juga untuk GoTV yang sudah Tuhan pakai menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, berkat bagi setiap kami. Sehingga kami boleh menikmati berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Berkati seluruh para pendiri GoTV, berkati para komisaris direksi, dan seluruh staf karyawannya Tuhan, bahkan seluruh mitra-mitra kerjanya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kau bawa mereka semua dalam perkenanan-Mu Tuhan. Bawa mereka terus berjalan dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga untuk setiap kami yang hadir pagi hari ini. Baik yang di layar pun yang melayani Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Baik di rumah maupun di ladang kami. Pakai kami Tuhan dalam seluruh keberadaan kami. Menjadi alat-alat-Mu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Bawa kami terus berjalan dalam perkenanan-Mu Tuhan. Bawa kami terus Tuhan menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Menikmati janji-janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Bila keberadaan kami boleh membawa kerajaan Allah dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Kemanapun Tuhan utus kami. Biar kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Kerajaan Tuhan boleh dinyatakan. Dan kuasa Tuhan boleh nyata dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Bapak. Sebelum kami kembali ke tempat kerja kami masing-masing. Perkenankan kami Tuhan menerima berkat sepenuhnya dari kebaktian ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah anugerah berkat kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan pelindungan penyertaan Tuhan dan promosi Tuhan menyertai kita sekarang ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Amin. I will